Tapi secara jangka panjang, saya tidak berani bertaruh apakah PKB kemudian akan terus bisa menjadi bagian yang akan melindungi. Maka satu-satunya jalan adalah bagaimana upaya kita memiliki perusahaan kita ini. Dan saya katakan pada kawan-kawan bahwa ketika kita pada satu titik menjadi pemegang saham mayoritas, maka kita dengan mudah akan mengatur kesejahteraan para pekerja. Bagaimana konsep dan aktualisasinya, bahwa konsepnya adalah bahwa kita masuk kepada struktur kepemilikan saham mayoritas, dan di situ kita mempengaruhi regulasi-regulasi internal perusahaan, di mana kita akan secara kuat memiliki bargaining untuk mempertahankan kesejahteraan para pekerja itu. Kurang lebih begitu sih, Bung Kahar. Beberapa waktu yang lalu kan sempat viral tuh apa yang diposting kawan-kawan di Instagram terkait dengan saham yang dimiliki oleh Serikat Pekerja Danamon dari perusahaan itu. Dan saya kira itu juga banyak yang mengomentari positif gitu, dan bahkan memberikan apresiasi, dan sekaligus ini mengingatkan kembali pada apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 21 2000 bahwa salah satu fungsi Serikat Pekerja yang memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan gitu. Nah, kita dalam kaitan dengan ini pengen tahu tuh lebih detail begitu, gimana ceritanya kawan-kawan di SP Danamon itu punya pikiran terkait dengan saham itu, dan langkah-langkah apa kira-kira yang bisa diduplikasi oleh kawan-kawan yang pengen gitu punya saham juga di perusahaan. Secara visioner saya kan melihat bahwa perjuangan buruh saat ini terkendala oleh banyak hal ya. Yang pertama, bahwa sikap pemerintah kita ini tidak pada posisi melindungi buruh sebagai sebuah aset bagi bangsa ini, dan itu terbukti baik dari upaya-upaya mereka untuk menetapkan regulasi yang sedemikian melemahkan buruh, bahkan cenderung menggerus kesejahteraan buruh, itu memberikan sebuah indikasi bahwa pemerintah saat ini tidak dalam sedang berupaya mensejahterakan rakyatnya. Dan di sisi yang lain pula bahwa pemerintah sendiri yang kita harapkan kehadirannya dalam melindungi kesejahteraan rakyat maupun buruh ini tidak terrealisasi dengan baik, dan terkhusus mereka kan setiap kali kita melakukan upaya-upaya advokasi, mereka lebih menggunakan pendekatan-pendekatan represif, baik represif dalam pengertian fisik maupun represif dalam pengertian psikis, dalam artian kita ngomong PHI, maka saya melihat PHI itu menjadi sebuah kuburan massal bagi buruh yang ingin memperjuangkan keadilan dan kesejahteraannya. Nah, di latar belakangi hal itu, maka saya mencoba untuk mengutak-utik apa sih sebenarnya fungsi dan tugas serikat pekerja, kan begitu ya. Kalau kita kembali membuka tentang Undang-Undang 21 2000 gitu ya, di sana ada pasal 4 ayat 2 yang mengatakan fungsi serikat pekerja itu diantaranya sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham. Nah, saya sempat kemudian berpikir apa ya yang kemudian akan melindungi kesejahteraan itu dari fungsi serikat pekerja ini untuk memiliki saham. Nah, itu kemudian saya otak-atik, saya berdiskusi dengan banyak praktisi maupun akademisi. Apa sih sebenarnya fungsi serikat pekerja yang termaktub dalam Undang-Undang 21 2000 pasal 4 itu, yang mana serikat pekerja kemudian diminta untuk berupaya memiliki saham perusahaan.
Nah, pada suatu titik kemudian saya mempunyai kesimpulan bahwa memang untuk melawan upaya-upaya apa namanya pelemahan serikat pekerja maupun upaya-upaya untuk menggerus kesejahteraan buruh itu, tentu kita harus secara cerdas mencoba untuk menjadi pemilik dari perusahaan. Kenapa harus memiliki perusahaan? Logikanya bahwa dengan memiliki perusahaan itu kan tentu kita memiliki bargaining position dan bargaining power yang semakin kuat. Sehingga kalau kita mengadvokasi atau memperjuangkan kesejahteraan buruh dengan cara-cara konvensional yang kemarin, baik itu meliputi apa istilah Bang Iqbal itu adalah apa? KLA ya? Apa itu KLA, Bung? Ya. Lobby aksi, apakahnya itu lupa. Kok konsep? Kenapa? Konsep ya kan? Konsep lobby aksi itu kan lobby aksi itu saya lihat saat ini kan hampir rata-rata mentok ya pada posisi-posisi tertentu. Apalagi pendekatan tersebut kemudian dihadang oleh upaya-upaya pemerintah untuk apa namanya membentengi para pengusaha itu dengan cara mengesahkan dan berupaya menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 itu. Nah, kemudian saya berpikir, apa korelasinya saham? Nah, kalau kita memiliki saham, maka kemudian kita bisa mengatur kesejahteraan kita sendiri pada satu titik di mana kalau kita sebagai anggap saja pemegang saham mayoritas entah pertama atau kedua gitu ya, tentu itu menjadi satu bargaining position kita. Kalau dalam bahasa saya ya kita bisa memerintahkan para pengurus perusahaan itu, apakah itu direksi atau yang sejenisnya, untuk kemudian berpikir secara arif dalam menciptakan kesejahteraan itu melalui regulasi internal di dalam lingkup perusahaan. Karena dengan Undang-Undang CK itu saya melihat bahwa upaya-upaya para perusahaan itu berupaya untuk kemudian berlindung di baliknya, kan gitu. Suatu hari saya kan sempat mendengar tentang bagaimana kebiasaan pemerintah Jepang yang saya lihat itu sangat patuh gitu ya. Saya dengar bahwa perusahaan Jepang itu sangat patuh kepada undang-undang. Nah, dan saya melihat dan menyaksikan bahwa kawan-kawan di Yamaha misalkan itu sudah merasakan bagaimana undang-undang CK itu berusaha diterapkan di perusahaan mereka. Artinya ini menjadi ancaman yang serius. Dan sejauh ini PKB kami memang masih melindungi, artinya masih bisa memberikan perlindungan kepada para pekerja di Danamon untuk kemudian mengeliminir atau meminimalisir bagaimana dampak-dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Tapi secara jangka panjang, saya tidak berani bertaruh apakah PKB kemudian akan terus bisa menjadi bagian yang akan melindungi. Maka satu-satunya jalan adalah bagaimana upaya kita memiliki perusahaan kita ini. Dan saya katakan pada kawan-kawan bahwa ketika kita pada satu titik menjadi pemegang saham mayoritas, maka kita dengan mudah akan mengatur kesejahteraan para pekerja. Bagaimana konsep dan aktualisasinya, bahwa konsepnya adalah bahwa kita masuk kepada struktur kepemilikan saham mayoritas, dan di situ kita mempengaruhi regulasi-regulasi internal perusahaan, di mana kita akan secara kuat memiliki bargaining untuk mempertahankan kesejahteraan para pekerja itu.
kurang lebih begitu sih, Bung Kahar. Iya, iya. Konsep yang kemarin kapan ya kawan-kawan ini mulai memperjuangkan begitu terkait dengan kepemilikan saham itu? Apa namanya? Pemikiran itu muncul ketika kita melakukan musyawarah nasional di bulan September tahun 2018 lalu. Dan saya melihatkan sekali lagi adalah upaya pemerintah tadi yang saya katakan tidak berpihak kepada buruh maupun rakyat. Nah, kalau pemerintah sebagai satu-satunya sandaran kita untuk berjuang, maka kita mungkin akan rapuh. Nah, kemudian kita melihat hubungan industrial kita, ya, hubungan industrial antara buruh dengan perusahaan. Sejauh ini kita cukup mampu melindungi kawan-kawan melalui PKB. Tapi kan para pelaku perusahaan maupun pelaku organisasi itu kan tidak selamanya sama dengan yang saat ini ada. Saya semisal tentu akan pensiun ya, 3 tahun lagi saya akan pensiun secara normal. Dan saya berkepentingan untuk melindungi kawan-kawan itu pada jangka panjang setelahnya. Artinya kita berpikir bahwa kalau misalkan penerus-penerus kita ini tidak kita dorong mulai sekarang bahwa mereka harus memiliki sebuah upaya untuk melindungi kesejahteraannya, saya hanya khawatir bahwa perjuangan itu akan meredup, ya kan? Karena manusia itu sesungguhnya pada posisi pasang surut. Ada kalanya kita sangat bersemangat untuk berjuang, tapi ada kalanya juga kita sedikit khawatir dengan berbagai situasi sehingga kemudian kita melemah. Nah, upaya itu nggak boleh, saya bilang kelemahan itu nggak boleh muncul dalam diri kita. Maka obor semangat perjuangan itu harus dinyalakan terus dalam diri semua orang yang ada di dalam perusahaan ini. Dan bagaimana caranya? Maka saya memiliki 2 opsi, saya katakan sama kawan-kawan, yaitu yang pertama bahwa kawan-kawan harus terus menambah jumlah anggota yang pada tahun 2018 itu, saat itu saya catat ada 28, sekian persen dari jumlah pekerja yang ada di perusahaan kami. Nah, tentu ini menjadi satu pertaruhan kalau tidak kita upayakan penguatannya, maka akan menjadi satu persoalan di kemudian hari. Maka kemudian saya meminta kawan-kawan untuk terus menambah jumlah anggota dengan berbagai strategi yang sedang kita jalankan saat ini. Dan alhamdulillah per September 2021 kemarin, artinya sejak 2018, September 2018, kemudian sekarang September 2021, naik 7%. Sekarang menjadi 35,4%, Bung, anggota kami. Nah, sejalan dengan itu secara paralel juga saya katakan bahwa upaya untuk menghidupkan obor perjuangan dalam diri setiap orang ini tidak boleh redup, maka adalah bagaimana meningkatkan sense of belonging dari seluruh anggota itu dengan cara menaikkan iuran anggota. Nah, itu sudah kita naikkan. Tadinya iuran anggota kita itu 90% adalah 5.000 per bulan. Jadi jumlah kita banyak, tapi kemudian saya lihat potensi finansialnya tidak begitu besar. Nah, maka kemudian kami menetapkan di musyawarah nasional tahun 2021 kemarin, kita bersepakat untuk menaikkan dari 5.000 menjadi 15.000. Event itu pun tidak kemudian kita paksakan, tapi kemudian kita tawarkan menjadi sebuah pendorong dari upaya-upaya perjuangan Serikat Pekerja Danamon. Dan untuk sekali lagi menghidupkan obor perjuangan dalam diri masing-masing orang itu, kita sampaikan tentang visi SP Danamon itu untuk memiliki perusahaan.
Nah, saat itu sempat ada pertanyaan, bagaimana kalau kemudian ada dividen, ada pembagian saham, keuntungan saham. Maka saya katakan bahwa keuntungan dari saham itu akan dilakukan laurel bonding, artinya kita putar kembali untuk kemudian kita belikan saham kembali. Nah, tujuannya itu tadi bahwa kita ingin menjadi pemilik saham mayoritas. Tapi dengan melihat kemampuan finansial tadi, kan ini menjadi sebuah langkah jangka panjang, ya, karena pada saat kita melakukan pembelian perdana kemarin, yaitu sebesar 120 jutaan begitu ya, karena harga saham Danamon pada posisi 2.400. Ya, maka saat kita beli hanya ada dana, masih ada dana 120 juta itu secara persentase baru pada posisi 0,000, ya, jadi 0 di belakang komanya itu masih 3, Bung, ya, 0,00038%. Jadi sangat kecil. Tapi sekali lagi kita memiliki visi yang sangat kuat untuk bagaimana kemudian kita akan mengatur kesejahteraan pekerja itu melalui regulasi-regulasi internal ketika kita sudah menjadi pemegang saham mayoritas. Itu yang kita pikirkan dan kita canangkan pada September 2018 lalu. Ya, ini berarti visi yang besar begitu ya, langkah yang cukup visioner ke depan. Karena 2018 baru gagasan, dan kemudian di 3 tahun kemudian di 2021 diimplementasikan secara nyata begitu. Jadi ini sesungguhnya kepemilikan saham di perusahaan ini dimiliki oleh serikat pekerja atau perorangan gitu, Bung? Kalau kepemilikan saham di serikat pekerja itu saya mengatasnamakan serikat pekerja Danamon. Jadi tidak boleh ada satu orang pun di dalam organisasi ini yang berupaya untuk memiliki. Nah, bagaimana langkah-langkah teknisnya ketika kemarin kita ingin memulai untuk merealisasikan kepemilikan saham itu, maka kemudian kita mempelajari regulasi tentang tata cara bagaimana memiliki saham dari sebuah organisasi non-profit seperti kita, ya. Jadi serikat pekerja itu adalah sebuah organisasi non-profit. Maka kemudian kami berdialog, berdiskusi dengan kawan-kawan yang sudah menjadi pelaku pasar saham di bursa saham Indonesia atau BSI, ya, bursa saham Indonesia ini. Nah, lalu kemudian saya mendatangi beberapa broker gitu ya. Dan saya kemudian memilih salah satu broker yang saya nilai kepantasannya dan termasuk banyak penilaian kita, broker yang akan kita pilih. Maka kemudian jatuh pilihan pada salah satu broker, saya nggak sebutkan, kemudian kami mencoba untuk mendalami apa syarat dan ketentuan untuk membuka rekening efek namanya. Rekening efek itu adalah rekening di mana nanti yang digunakan untuk melakukan jual beli saham. Ya, maka kemudian kami berdialog dengan mereka dan disitulah kemudian muncul sebuah syarat-syarat administratif yang harus kita penuhi. Dan termasuk diantaranya serikat pekerja Danamon sudah memiliki NPWP, Bung. Nah, itu terobosan yang awal dulu. Jadi yang pertama bahwa kita memiliki NPWP. Yang kedua bahwa kita sudah memiliki laporan keuangan juga. Jadi serikat pekerja Danamon secara berturut-turut 2 tahun sejak saya keluar dari pondokan di belakangnya Ritz-Carlton itu ya. Nah, itu saya mencoba untuk berpikir strategik bagaimana kemudian kita merapikan organisasi ini. Dan diantaranya saat itu saya sudah merapikan keuangan ini menjadi sebuah
laporan yang audited. Kita siap diaudit oleh pihak eksternal sekalipun, misalkan seperti itu. Jadi setiap Rp1 itu harus terlaporkan dengan baik di laporan keuangan kita. Dan tahap awal saat itu pun saya juga meminta seorang konsultan keuangan begitu untuk membuat neraca yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah kita bisa meluncurkan, mempublish untuk laporan pertama kita, yaitu di tahun 2019 itu kita sudah rilis laporan keuangan tahun 2019, itu sudah rilis di awal tahun 2020. Dan untuk keuangan tahun 2020 juga sudah kita rilis di awal tahun 2021 yang lalu. Artinya sudah 2 tahun berturut-turut saya sudah memasang pondasi yang bagus untuk pengelolaan keuangan organisasi. Nah, langkah selanjutnya adalah saya mengurus NPWP, karena memang salah satu syarat dan ketentuan untuk kita memiliki saham adalah kita juga memiliki NPWP. Even kita adalah organisasi non-profit, maka someday kalau kemudian aset-aset kita itu baik yang akan saat ini ada maupun yang akan ada begitu, itu harus kita patuhi ketentuan-ketentuan perpajakan sebagai warga negara yang baik kan gitu. Nah, setelah semuanya memenuhi syarat dari kita berbicara secara dalam dengan broker saham, maka kemudian mereka membantu untuk meyakinkan di bursa saham bahwa ini ada serikat pekerja yang akan membeli saham. Ini bagaimana? Itu menjadi satu terobosan karena selama ini belum ada yang melakukan itu secara real. Itu menjadi trending topik di antara mereka, dan memang agak lama sedikit sih saya berdialog untuk membuka saham itu adalah di awal bulan Oktober yang lalu setelah kami melakukan Munas 2021. Itu baru bisa dinyatakan fix, bisa kita lakukan adalah 3 bulan berikutnya, yaitu awal Desember ini. Nah, ketika rekening efek sudah siap, maka kemudian pada tanggal 14 yang lalu kita story 150 juta, dan untuk pembelian sahamnya saya katakan sementara adalah 50.000 lembar saham aja dulu, yaitu 120 juta. Sisanya tetap berada di rekening efek untuk pembelian saham yang bersifat reguler. Nah, pembelian saham ini tidak akan berhenti pada satu titik ini saja. Sekali lagi ini karena ini merupakan mimpi besar, maka setiap bulan kami juga sudah melakukan pleno, dan kemudian kami tingkatkan untuk kita mendapatkan persetujuan seluruh para pimpinan di wilayah di Indonesia, seluruh DPW, kemudian kami rapin, dan di sana kita sepakati bahwa Rp1.000 setiap anggota itu akan kita potong untuk kemudian kita berikan saham secara reguler bulanan. Jadi setiap bulan setidaknya kalau dengan asumsi harga sahamnya stabil 2.400 misalkan, maka itu insya Allah akan bisa membeli kurang lebih adalah sekitar 1.000 lembar saham setiap bulan. Nah, kalau ada kelebihan dana yang bisa kita ambil juga kita akan berikan. Ya, karena memang sangat penting untuk apa yang seperti saya sampaikan di muka tentang bagaimana kita melindungi kesejahteraan itu melalui bargaining position kita sebagai pemilik saham. Itu Bung Gahar. Ya. Memang idenya menarik gitu ya. Jadi pilihan untuk membeli saham pun juga itu adalah saham perusahaan. Karena memang tujuannya adalah untuk punya pengaruh juga ke dalam pengambilan kebijakan di perusahaan gitu ya Bung ya. Ya, betul sekali. Iya, tapi ini kemudian ketika di-share ke teman-teman di anggota bahwa sebagian dana dari iuran yang terkumpul nanti akan digunakan untuk pembelian saham gitu, kawan-kawan memang memberikan dukungan gitu. Betul sekali. Jadi
secara paralel kami juga memberikan edukasi-edukasi yang terus-menerus ya. Jadi para pekerja awalnya banyak yang skeptis karena melihat bahwa wah jangan-jangan ini nanti hanya untuk keuntungan pengurus dan sebagainya. Tapi dengan edukasi yang masif, yang kemudian saya sampaikan bahwa keuntungan saham seberapapun kecilnya dan seberapapun besarnya nanti itu akan kita putar kembali dengan membeli saham berikutnya. Nah, pertanyaan kritis muncul kembali kan dari kawan-kawan. Bagaimana kemudian kalau secara suatu saat nanti saham mayoritas sudah kita miliki, apakah dividen juga akan dibagi? Tidak juga. Jadi saham akan menjadi mayoritas misalkan, maka setiap RUPS itu kan memang diumumkan berapa keuntungan atau share profit yang akan dibagi berdasarkan RUPS-nya nanti. Maka saya katakan kepada kawan-kawan bahwa seberapapun besar keuntungan itu, share profit itu akan kita kembalikan kepada seluruh pekerja. Nah, bagaimana itu realisasinya? Nah, kami mempunyai banyak program. Share profit itu saat ini kita belum punya saham saja. Saya sudah meminta kepada perusahaan bahwa mereka untuk berkenan membagi share profit, dan itu dilakukan, Bung. Dan dilakukan. Saat ini dalam posisi kita belum memiliki saham saja, share profit yang dibagi oleh perusahaan kepada pekerja itu dalam berbagai bentuk, ya kan? Baik yang bersifat untuk kita membangun bonding gitu ya, antar engagement antar karyawan dengan perusahaan, begitu itu dilakukan yang namanya outing tahunan. Dan di sebelum outing itu juga ada pembagian semacam misalkan baju seragam batik, kemudian tumbler, kemudian ada beberapa macam-macam. Dan sebelumnya pun bahkan dalam kondisi kita kalau itu untungnya kan kemarin sangat tipis ya, maka kemudian share profit itu dibagikan juga dalam bentuk yang tidak begitu material. Tapi pada saat yang lalu perusahaan cukup besar dalam membagi keuntungannya, maka share profitnya juga cukup besar, dan itu dalam bentuk pengkreditan langsung ke rekening para pekerja. Nah, itu yang kita lakukan sebelum kita memiliki saham. Bung bisa bayangkan kalau kemudian kita menjadi pemilik saham itu, betapa sejahteranya ini para pekerja ini, karena share profitnya justru kemudian kita bisa menentukan juga dalam memutuskannya. Nah, apakah bisa saja kemudian setiap tahun kalau yang terjadi saat ini kita itu ada gaji ke-13 dan 14, ya kan? Baru 2 tambahan yang absolut gitu ya. Selain itu bonus ya, selain bonus itu beda. Bonus itu karena memang itu adalah imbal balik dari sebuah prestasi. Tapi gaji ke-13 dan 14 ini pun menurut saya juga masih belum memberikan sebuah jaminan kesejahteraan di masa-masa yang akan datang, ya kan? Maka kemudian bagaimana kemudian kita akan setiap bulan bisa saja kita akan melihat keuntungan perusahaan itu, maka entah di semester 1 atau semester 2 atau artinya tiap semester itu kemudian kita putuskan kita membagi share profitnya itu 2 kali dalam setahun. Jadi artinya bisa 2 kali upah, atau kemudian di akhir tahun kita tambahin menjadi 4 kali upah. Itu sangat tergantung dari pergerakan nilai saham kita. Ya, pada intinya, maka kemudian semua itu akan kita kembalikan kepada seluruh pekerja Danamon. Nah, di sisi yang lain secara paralel, saat ini adalah 35,4% anggota kita itu dari seluruh pekerja. Maka dengan saya mencanangkan visi tersebut, maka harapan saya adalah 100% pekerja Danamon itu menjadi anggota Serikat Pekerja Danamon. Itu rencananya. Ya, keren, betul.
apalagi tanpa kepemilikan saham memang kewajiban serikat pekerja untuk melakukan perundingan-perundingan dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan kan. Terus terang inspiratif banget Bung, karena saya lihat baca di media sosial ini banyak sekali yang memberikan komentar positif dan bahkan mendorong agar serikat-serikat pekerja yang lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian ini sekaligus mengingatkan satu hal yang sering terabaikan dalam Undang-Undang 21 kan, tentang perjuangan serikat pekerja dalam kepemilikan saham di perusahaan. Dan apa yang dilakukan kawan-kawan di serikat pekerja Danamon ini real, dan itu membuktikan bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Nah mungkin terakhir Bung Abdul Mujib bisa memberikan pandangan atau saran kepada kawan-kawan yang lain yang pengen juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Danamon, itu kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan gitu? Karena memang tujuan kepemilikan saham adalah kita akan mencoba menjadi penentu dari kebijakan internal perusahaan, sehingga kita bisa melindungi pekerja secara lebih real, lebih konkret. Maka kawan-kawan serikat pekerja atau serikat buruh seluruh Indonesia, harapan saya mulai saat ini kita lebih dalam untuk secara internal kita lebih memiliki pengaruh yang kuat. Bagaimana memiliki pengaruh yang kuat? Ya tentunya kawan-kawan semua harus bersatu padu, bagaimana kemudian itu diwujudkan step demi step apa yang ingin menjadi tujuan kawan-kawan semuanya. Nah, kalau memang harapannya adalah memiliki perusahaan dengan arti kata kita bermaksud untuk menjadi penentu dalam kebijakan internal perusahaan itu, maka kawan-kawan bisa kemudian nanti berdiskusi bersama kita bagaimana step-step yang kawan-kawan perlukan. Kalau tadi sempat saya jelaskan dan kawan-kawan menyimak, maka yang pertama adalah laporan keuangan dari organisasi kita harus betul-betul rapi, kemudian kita memiliki NPWP, dan pencatatan kita jangan sampai tercecer begitu, maka kemudian kita mencoba untuk bersama-sama merealisasikan kita bisa saling bantu dalam situasi ini. Sebenarnya banyak kisi-kisi di mana kita bisa memperjuangkan kesejahteraan buruh itu dalam banyak hal. Secara konsep yang saya selalu terinspirasi ya dengan apa yang disampaikan Bung Iqbal itu, bahwa tidak harus punya konsep, harus punya lobby, harus punya aksi. Nah, kalau dalam implementasi situasi ini, ya konsepnya adalah bagaimana kita menjadi penentu kebijakan internal perusahaan. Lobbynya bagaimana? Ya kita harus melakukan lobby-lobby sebelum itu bisa tercapai. Maka lobby-lobby itu yang terjadi adalah antar pengurus dan kemudian termasuk kemudian kepada para anggota. Dan aksinya bagaimana? Ya kita harus memulai dengan cara kita mempelajari syarat dan ketentuan bagaimana untuk kita bermain di bursa saham itu, tapi tentu harus dengan komitmen yang kuat bahwa jangan ada satu pemikiran pun untuk melencengkan tujuan kita mensejahterakan para pekerja kita. Ya. Manakala ada keinginan sedikit saja yang terbersit bahwa saya nanti ingin dapat sekian persen, maka itu akan menjadi satu persoalan yang akan menghambat semua tujuan mulia kita. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan sharing kita bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus untuk para buruh dan rakyat yang ingin mensejahterakan diri kita sendiri. Kita harus melakukannya sendiri karena pemerintah kita saat ini belum berpihak pada kita. Itu adalah hak mereka, tapi kita tidak boleh lemah karena hanya bersandar dari satu sisi itu, tapi kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan tangan kita. Hidup buruh!